Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Biar kita terus mengarahkan hati pikiran hidup kita kepada Tuhan dan panggilannya, kepada rencananya. Dan untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bekerja sama dengan Tuhan, kita perlu satu frekuensi dengan Allah, satu dimensi dengan Dia, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa memahami, bisa mengerti. Terkadang kita lihat di dalam Alkitab, ketika murid-murid tidak paham, tidak satu level pengertiannya dengan Tuhan Yesus, terkadang banyak salah paham, banyak hal-hal yang menyimpang dan keliru. Karena itu salah satu yang terpenting hari ini yang sedang kita pelajari adalah bagaimana pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang sempurna. Ketika kita, jiwa kita tidak lagi retak, tidak lagi bocor, kamar-kamar hidup kita di jiwa kita tidak lagi kosong atau terisi dengan hal-hal yang lain. Seperti wanita Samaria itu, bahwa ketika dia mau belajar untuk jujur, terbuka, ketika Tuhan berkata, panggil suamimu. Tuhan, aku gak punya suami. Dan Yesus berkata, betul, 5 laki-laki sebelumnya ini juga bukan suamimu, ya, dan yang sekarang pun juga bukan suamimu. Tapi kita lihat bahwa ketika wanita ini coba memuaskan hidupnya, mungkin dia salah berpikir, ya, salah mengerti bahwa dulu dia berpikir pria bisa memuaskan dia, bisa menolong keretakan jiwanya yang terjadi, dan dia coba menutupi kebocoran, kekosongan jiwanya dengan laki-laki, ya, karena macam-macam cara orang untuk mengisi kekosongan jiwanya. Ada mereka yang haus pujian, karena itu mereka perlu lakukan ini dan itu, menunjukkan ini dan itu, supaya mereka bisa di tempat yang orang bisa, wow, luar biasa kamu ya. Padahal kita berkata hati-hati dengan pujian manusia, karena itu jerat. Nah, pertanyaannya, apakah jiwa kita di dalam Kristus ini kita sudah mengalami pemulihan sehingga keretakan-keretakan, kebocoran-kebocoran di dalam hidup kita itu bisa tertutupi, bisa selesai. Karena ketika kita punya rasa puas, dan saya percaya bahwa dunia dan apapun juga tidak bisa memuaskan jiwa kita. Kita akan terus haus selama kita coba mencari kepuasan, kecukupan, ya, kepenuhan hidup kita dari apa? Dari luar. Karena itu Yesus mengetuk pintu kita, pintu hati kita, dan kita harus biarkan Dia masuk, dan kita harus bisa melihat bahwa Dia lebih besar dari apapun juga. Nah, karena itu yang pertama yang sering tanpa kita sadar, ya, iblis memakai, ya, yang namanya pemahaman-pemahaman yang salah, yang tidak benar, seperti yang terjadi di gereja Galatia dan Kolose. Di dalam Galatia 3:3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Di dalam pasal yang keempat ayat 8 dan 10 dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah, miskin, dan mau menghambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Paulus berkata, kok begitu bodoh kamu? Ya, bagaimana aku telah melukiskan dalam pasal 3 ayat 1-nya. Hai orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi hal yang kita harus sadari bahwa seringkali kita ini keluar dari kepuasan, kepenuhan, kesempurnaan, keutuhan hidup kita di dalam Kristus, karena iblis memakai yang namanya serangan, tipu daya, godaan, untuk kita coba dengan kepintaran, pembelajaran kita yang justru mengeluarkan. Makanya Paulus berkata, kok kamu bodoh ya? Bukankah, kok segitu bodohnya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?
Akhirnya mereka coba seperti Adam dan Hawa pengen tahu. Keingintahuan kita itu justru kita menjadi salah, tersesat seperti gereja Galatia. Akhirnya dia diperhamba lagi dengan hari-hari, bulan. Dia perlu mencari memenuhinya. Seperti kata iblis kepada Adam dan Hawa, kalau kau makan buah ini kau jadi seperti Allah. Karena itu Bapak Ibu harus hati-hati bahwa pemahaman-pemahaman yang kelihatannya baik ya, belum tentu itu sebuah kebenaran. Dulu contohnya, saya sering mendengar memang ya, orang tua, mertua saya berkata bahwa anak laki-laki itu harus begini. Pokoknya sepertinya saya nggak setuju, tapi karena sering dengar tanpa sadar itu masuk di dalam hidup saya. Ya. Lalu kita punya pemahaman bahwa kita sukses orang tua kalau kita bisa satu-satu anak bisa dikasih ruko, ya, dikasih uang, dikasih ini. Tidak. Kita harus percaya bahwa anak-anak kita dia ada di dunia karena Tuhan. Dan seringkali kita menjadi salah mengambil keputusan untuk anak kita. Kita kontrol, kita tentukan hidupnya. Kita pengen dia jadi seperti yang kita mau, bukan jadi seperti yang Tuhan mau. Terjadi kekacauan. Kenapa? Karena ada paham yang salah. Karena itu seringkali kita diserang oleh iblis lewat pemahaman yang salah, lewat keingintahuan kita. Ya, nggak salah kita belajar, nggak salah kita ingin tahu. Tapi ketika itu bukanlah sebuah kebenaran, kita harus berani menolak itu semua. Karena itu salah satu fokus pemuritan adalah perubahan paradigma. Bagaimana kita bukan hanya sembuh, pulih jiwa kita, tapi paham-paham, prinsip-prinsip yang keliru, yang salah, kita harus berani rubah. Ya, ada hal-hal yang tidak mutlak, ya, bisa iya, bisa tidak. Ya, ada hal-hal yang bertentangan dengan firman. Kalau itu kita harus berani tentang. Tapi ada hal-hal yang boleh dilakukan, boleh tidak. Kita pikirkan kembali. Tapi kalau yang namanya nilai-nilai yang mutlak, contoh misalnya saudara harus menikah, ya harus dengan suku A, B, C, D. Kalau nggak menikah dengan suku ini, wah nggak boleh, anaknya dilarang. Ya itu bukan nilai yang mutlak. Ya, kalau menikah harus begini. Jadi kita harus lihat dulu nilai-nilainya ini mutlak nggak. Kalau itu sesuai dengan firman ya kita nggak boleh lawan. Tapi kalau Alkitab berkata hormati, tunduk sama orang tua, itu mutlak. Ya. Jadi kita harus belajar di sini. Iblis menyerang ketidakkesempurnaan keutuhan hidup kita dengan cara apa? Lewat dia rangsang untuk kita coba dipuaskan keingintahuan kita. Dan dengan apa? Seperti orang Galatia, dengan paham-paham yang justru itu bertentangan. Yesus yang tersalib, aku sudah lukiskan dengan jelas. Kenapa kamu begitu, sampai Paulus berkata begitu bodoh? Sekarang orang coba kita lihat bergereja hari ini kayaknya apalagi dengan sosial media ini sekarang, waduh luar biasa. Coba apa sih sebenarnya tujuan inti daripada kekristenan? Apa sih tujuan daripada saudara hidup bergereja? Bukan untuk memuaskan diri kita, memuaskan nafsu, hawa nafsu kita, supaya kita begini. Enggak. Kita dipersiapkan, dibentuk. Ya, bahkan menurut saya gereja menjadi salah kalau akhirnya gereja menjadi tempat yatim piatu. Ya, cuma tempat orang dengar khotbah pulang, hidupnya nggak berubah. Saya ingat teman pernah berkata, Pak Dion nggak usah tambahin dulu jemaat itu. Yang 600 orang itu urus, coba cek apakah keselamatannya udah betul, apakah hidupnya udah berubah, apakah dia sudah punya pemahaman yang benar tentang Kristus. Coba terkadang kita lihat banyak ya, gereja kadang-kadang cuma ngurusin sepertinya rame-rame doang. Ya, kenapa kita berbalik 8 tahun ini saya pemuritan dan betul-betul tidak mudah. Karena kita harus nemenin pribadi lepas pribadi. Karena kita nggak ingin gereja itu hanya dipenuhi orang-orang yang kelihatannya wow, tapi dalamnya rapuh, hancur, kacau, sehingga nggak kuat. Mereka ternyata tidak sempurna, tidak utuh.
banyak keretakan, banyak kebocoran. Sehingga mereka jadi jemaat, jadi orang Kristen, tapi mereka ya tetap lari terus, nggak benar terus. Padahal satu hari hanya tinggal kita dan Tuhan. Daud berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, hanya Tuhan. Coba sekarang hanya di masalah sedikit kita sudah kalah. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana ke depan. Karena itu gereja, para pemimpin harus mulai berubah. Kita harus jadikan mereka murid. Dan saudara harus punya hati dan telinga seorang murid. Bukan hanya sekedar orang Kristen yang beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau melawat dan menolong umat-Mu dimanapun mereka berada. Aku berdoa, singkapkan, bukakan mata hati mereka untuk bisa melihat Tuhan dalam kemuliaan kebenaran-Mu sendiri ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.